Saudara, apa tindak lanjut yang seharusnya dilakukan dengan adanya temuan BPK ini agar dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) bisa tepat sasaran? Kami perbincangkan hal ini dengan Deputi Program Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko. Kami juga berusaha untuk mengundang pihak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, namun hingga saat ini belum dapat memenuhi undangan. Saya ke Bung Wawan. Bung Wawan, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Iya. Mas Aiman. Selamat malam, pemirsa Kompas TV. Baik, terima kasih Bung Wawan. Bung Wawan, ini yang dikhawatirkan ketika ada kondisi darurat, maka penggunaan dana serampangan. Boleh saya katakan gitu? Iya, sebenarnya temuan BPK ini mengafirmasi hal tersebut, meskipun bisa dibilang tidak semuanya tadi berpotensi pada korupsi, begitu ya. Jadi ini kekurang hati-hatian dalam penggunaan. Bisa ujungnya korupsi atau ada niat jahat di sana? Bisa juga tidak? Ya, jadi ini yang perlu menurut saya, kami di awal COVID pernah memberikan masukan begitu ya, bahwa kita hari ini BPK ini bicara soal ujung dari sisi hilir gitu. Nah, dari awal kami sudah memberikan masukan bahwa ada potensi dan risiko korupsi akibat dari penanganan pandemi ini. Meskipun ini adalah bagian dari bencana non alam, tapi setidaknya kita pernah punya pengalaman untuk menangani bencana gitu ya, sehingga pengadaan, terus kemudian bantuan sosial dan pemulihan ekonomi pasca bencana itu penting untuk di hulu juga diperbaiki begitu. Karena salah satu rekomendasi BPK kan begitu ya, ada grand design gitu. Pemerintah harus mempunyai grand design dalam hal penanganan bencana, salah satunya bencana non alam ini gitu. Ada blueprint sehingga proses bisnisnya, sehingga prosesnya jelas begitu ya? Betul. Oke, tapi kan itu belum ada. Tapi kita bicara sekarang. Kalau keadaan darurat kan ada hal-hal yang tak diduga banyak. Lalu bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari? Begini, Bung Aiman. Jadi ya darurat hari ini adalah bencana non alam. Artinya kalau kita bicara soal infrastruktur semuanya baik-baik saja. Apalagi kita sekarang hari ini bisa kok beralih ke segala sesuatu yang bersifat elektronik. Misalnya begini, darurat itu tidak berarti pengadaannya juga dilakukan secara misalnya penunjukan langsungnya juga tidak melalui upaya assessment. LKPP dalam hal ini tetap harus assessment, tetap harus ada penilaian. Seharusnya ada. Walaupun sifatnya darurat kan harus cepat misalnya. Betul, cepat itu tidak mengurangi. Di peraturan lembaga LKPP sangat jelas sekali itu, bahwa meskipun pengadaan cepat, pengadaan langsung, bahkan penunjukan langsung pun itu juga sudah diatur bagaimana mekanismenya. Tetap harus misalnya memperhatikan sistem rancangan umum pengadaan hingga laporan pengadaan secara elektronik. Artinya guideline itu juga sudah ada. Atau misalnya di sektor yang lain, sektor bantuan sosialnya, saya melompat ke situ. Kalau Bung Aiman perhatikan misalnya, bahkan per Januari 2021 kemarin, Menteri Sosial Risma juga mengatakan ada ketidakvalidan data mencapai angka 21%, yang kemudian per Juli 2021 diperbaiki hanya tinggal sekitar 16%. Artinya apa? Data yang kita pakai pun bahkan selama pandemi masih data tahun 2015. Artinya apa? Proses untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap penerima bantuan sosial pun juga harus dilakukan secara tepat gitu. Kalau tidak bisa dilakukan secara top down, dilakukan secara bottom up. Kenapa? Ya karena hari ini misalnya daerah-daerah itu juga yang menjadi temuannya BPK hari ini kan gitu. Menjadi salah satu aktor kunci yang harus memperbaiki soal bantuan sosial ini dari sisi penanganannya juga. Ya, jadi Anda mau menyimpulkan begini, Bung Wawan, cepat tapi tetap tertib bisa kok? Bisa, sangat bisa sekali. Karena hari ini saya bilang ini adalah bencana non alam gitu. Memang kita belum pernah mengalami yang sehebat ini gitu. Bahkan global juga dunia internasional juga terhenyak dan tergagap-gagap dengan kondisi hari ini. Tetapi itu tidak berarti terus kita tadi yang Bung Aiman omong di depan bahwa ini adalah serampangan. Tidak boleh serampangan gitu. Tetap harus ada guideline-nya gitu ya. Dan yang kedua adalah tadi infrastruktur kita tidak ada yang dalam tanda petik rusak begitu ya. Artinya pengadaan, bahkan misalnya tadi sudah ada LPSE atau e-procurement. Artinya pengadaan alat kesehatan, bahkan pengadaan barang dari untuk bantuan sosial itu juga masih bisa dilakukan begitu ya. Atau misalnya kalau kita bicara pengadaan lagi,
electronic procurement, LKPP juga punya misalnya e-purchasing, yang beberapa vendor itu juga ada di situ. Nah, kalau saya membaca laporan BPK hari ini, begitu ya, ini banyak sekali entitas kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah yang tidak memperhatikan misalnya proses penunjukan langsungnya itu karena darurat, gitu ya, dianggap semuanya oke lah kalau kita menggunakan sistem tempus misalnya 3 bulan pertama, artinya Maret 2020 sampai dengan misalnya Mei atau Juni 2020, itu masih boleh lah ya kita. Tapi setelah itu kan ada evaluasi harusnya. Tribulanan evaluasi untuk pengadaan, untuk bantuan sosial, itu menjadi penting. Dan saya kira afirmasinya lagi selain temuan BPK adalah di bantuan sosial. Oke. Menteri Sosial, ya gitu ya, itu kan menjadi sesuatu hal yang fenomenal, terjerat kasus korupsi, gitu ya. Karena apa? Karena kesimpang siuran data, karena pengadaannya yang juga tidak transparan, dan kemudian dari sektor hulu dan hilir juga tidak diperbaiki sedemikian rupa. Iya, saya ingin masuk situ. Artinya ini angka yang luar biasa nih, 3 triliun rupiah. 3 triliun ini sebagian mungkin tidak sengaja, tapi sebagian yang lain masa sih tidak sengaja, artinya patut diduga ada niat jahat untuk korupsi. Iya, saya pikir begini, saya tidak mau menduga-duga begitu ya. Artinya bahwa ada banyak sekali temuan BPK begitu. Dalam hal ini pertama adalah potensi dan risiko korupsi itu tentu. Yang kedua misalnya tuntutan ganti rugi saja. Yang ketiga misalnya diarahkan kepada kelebihan bayar misalnya. Atau yang keempat adalah dia masuk pada maladministrasi. Nah sehingga ini yang perlu didalami oleh BPK. Saya kira dari 4 bentuk temuan yang disampaikan oleh BPK ini perlu dipilah-pilah gitu ya. Mana yang memang dia BPK ini kan juga salah satu lembaga negara yang juga berhak begitu ya menentukan bahwa ini berpotensi tidak terhadap korupsi, ini berisiko tidak terhadap korupsi. Itu pun datanya ya BPK ya? Betul. Dan kemudian akan diusut tuntas oleh BPK bahwa ini katakanlah misalnya sampai ke audit investigasi yang kemudian dipunyai oleh BPK, dimiliki oleh BPK untuk mengetahui ada indikasi korupsi atau mungkin pihak lain, KPK dan kepolisian atau kejaksaan misalnya. Ya, pertama kami berharap BPK melakukan follow up terhadap LHP. Laporan hasil pemeriksaan itu secara yang tadi kalau ditemukan misalnya dia potensi dan risiko korupsi, ada dugaan ke sana. Penting artinya BPK untuk menggandeng atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Kejaksaan, dan juga ada kepolisian. Nah sehingga dari tadi misalnya potensi dan risiko korupsi hasil dari temuan BPK tadi itu bisa diarahkan kepada ranah hukum. Sementara yang lain misalnya administrasi, kelebihan bayar atau tuntutan ganti rugi itu mungkin hanya bisa diselesaikan secara administrasi begitu. Baik, jadi ini harus ditindaklanjuti. Nggak boleh kemudian dibiarkan menguap karena 3 triliun luar biasa meskipun melibatkan begitu banyak kementerian ya, 27 kalau tidak salah kementeriannya. Proporsinya berapa tidak jelas, tapi yang jelas bahwa ada 3 triliun ya kurang lebih 2,94. Hampir 3 triliun rupiah yang kemudian dianggap melenceng, penggunaannya tanda tanya apakah ini terkait korupsi atau tidak, nanti kita akan tunggu sama-sama untuk kita cermati. Terima kasih Bung Wawan, terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam dari Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.